Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kelas ilmu, dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal SKB pertanian bagian kedua. Nomor 1. Penghijauan mempunyai peran dan fungsi penting di dalam kelestarian lingkungan. Adapun manfaat penghijauan ditinjau dari segi klimatologis adalah: A. Penghijauan akan dapat mempercantik suatu kawasan. B. Penghijauan akan menyerap CO2 dan menghasilkan O2 lewat proses fotosintesis. C. Penghijauan akan mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air. D. Penghijauan akan menjadi penyaring udara. Atau E. Penghijauan akan mampu untuk menjadi laboratorium alam. Jawabannya adalah B. Penghijauan akan menyerap CO2 dan menghasilkan O2 lewat proses fotosintesis. Pembahasan. Manfaat penghijauan secara klimatologis adalah penghijauan akan menyerap karbon dioksida atau CO2 dan akan menghasilkan oksigen O2 lewat proses fotosintesis yang dilakukan lewat tumbuhan. Proses ini akan meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global. Nomor 2. Jenis bahan kimia yang sering digunakan untuk pengawetan tanah adalah soil conditioner. Selain mampu untuk memperkuat struktur tanah, soil conditioner juga dapat digunakan sebagai: A. Memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah. B. Menghambat penghancuran tanah lapisan atas oleh air. C. Membendung aliran air permukaan. D. Mengurangi erosi yang terjadi pada tanah. Atau E. Memperkaya bahan organik. Jawabannya adalah D. Mengurangi erosi yang terjadi pada tanah. Pembahasan. Selain mampu untuk memperkuat struktur tanah, soil conditioner juga dapat digunakan untuk meningkatkan permeabilitas dan mengurangi erosi yang terjadi pada tanah. Bahan kimia tersebut dianggap efektif dalam memperbaiki struktur tanah dan memperkuat agregat tanah. Soil conditioner tersebut juga mempunyai pengaruh jangka panjang karena senyawa tersebut tahan terhadap organisme tanah. Nomor 3. Kelompok bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman selama periode tertentu dari siklus hidupnya adalah: A. Bakteri fotosintetik. B. Bakteri heterorofik. C. Bakteri anaerobik. D. Bakteri aerobik. Atau E. Bakteri endofitik. Jawabannya adalah E. Bakteri endofitik. Bakteri fotosintetik adalah kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis, menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Bakteri heterorofik adalah kelompok bakteri yang dapat memanfaatkan sumber karbon dan sumber energi dari bahan organik. Bakteri anaerobik adalah kelompok bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana O2 atau zat asam karena dalam suasana ini akan terbentuk H2O2 yang bersifat toksik terhadap bakteri. Bakteri aerobik adalah kelompok bakteri yang hanya bisa tumbuh jika ada oksigen. Nomor 4. FAO atau Food and Agricultural Organization berdiri pada tahun A. 1930, B. 1935, C. 1945, D. 1950, atau E. 1955. Jawabannya adalah C. 1945. FAO
atau Food and Agricultural Organization adalah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan PBB. Bermarkas di Roma, Italia, bertujuan untuk meningkatkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses, pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan. FAO didirikan pada 16 Oktober 1945 di Quebec City, Kanada. Nomor 5. Dalam pemulihan tanaman dengan pembastaran atau hibridisasi, ada beberapa alternatif untuk membuat kombinasi variabilitas genetik dari tanaman induk yang terseleksi. Serangkaian persilangan tunggal dapat dibuat antar induk. Persilangan ini akan menghasilkan A. Sejumlah populasi yang sama dengan kombinasi induknya. B. Sejumlah populasi yang berbeda dengan kombinasi induknya. C. Pertambahan genetik pada setiap populasi. D. Pengurangan genetik pada setiap populasi. Atau E. Genetik yang tidak diinginkan. Jawabannya adalah A. Sejumlah populasi yang sama dengan kombinasi induknya. Keragaman populasi yang tinggi dengan sasaran yang spesifik dapat juga digunakan sebagai sumber induk untuk program-program persilangan yang akan datang. Pada kenyataannya, semua sistem pembastaran merupakan sumber karakter tanaman-tanaman induk masa yang akan datang. Nomor 6. Penyakit kresek pada tanaman padi biasa berkembang pada musim hujan ataupun musim kemarau yang basah. Bagian tanaman yang diserang adalah A. Akar padi, B. Titik tumbuh dan daun bendera, C. Buah padi, D. Pelepah daun padi, atau E. Pembuluh batang. Jawabannya adalah B. Titik tumbuh dan daun bendera. Pembahasan. Penyakit kresek atau yang juga dikenal dengan hawar daun bakteri atau HDB merupakan penyakit tanaman utama padi yang keberadaannya menjadi momok yang besar bagi petani. Penyakit ini biasa berkembang pada musim hujan ataupun musim kemarau yang basah. Bagian tanaman yang diserang adalah pada titik tumbuh dan daun bendera. Kerusakan terberat terjadi apabila penyakit menyerang tanaman muda yang peka, sehingga menimbulkan gejala kresek dan parahnya dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Pengendalian secara alami dapat menggunakan Corynebacterium sp, bakteri penolong petani. Nomor 7. Selada dapat tumbuh baik pada pH tanah sekitar A. 7,0, B. 7,5 sampai 8,0, C. 5,5 sampai 6,0, D. 5,0 sampai 5,5, atau E. 6,0 sampai 6,8. Jawabannya adalah E. 6,0 sampai 6,8. Selada dapat ditanam di berbagai jenis tanah, namun pertumbuhan yang baik akan diperoleh bila tanaman pada tanah liat berpasir yang cukup mengandung bahan organik, gembur, remah, dan tidak mudah tergenang air. Selada tumbuh baik dengan pH tanah sekitar 6,0 sampai 6,8. Apabila pH terlalu rendah, perlu dilakukan pengapuran. Nomor 8. Untuk menetralisir tanah dari senyawa beracun dapat digunakan bahan berupa A. Natrium, B. Mangan, C. Kalsium, D. Belerang, atau E. Kapur dolomit. Jawabannya adalah E. Kapur dolomit. Pembahasan. Kapur dolomit mempunyai manfaat penting antara lain: pertama, meningkatkan pH tanah; kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah; ketiga, menetralisir tanah dari senyawa beracun; keempat, menambah populasi mikroorganisme; kelima, merangsang pertumbuhan akar tanaman; keenam, menghijaukan tanaman; ketujuh, menaikkan produktivitas dan kualitas panen; kedelapan, menyediakan unsur Ca dan Mg.
Nomor 9. Limbah pertanian diartikan sebagai bahan yang dibuang di sektor pertanian. Limbah pertanian dibagi dalam 4 kelompok berikut, kecuali A. Limbah pertanian panen, B. Limbah pertanian prapanen, C. Limbah padat pertanian, D. Limbah industri pertanian, atau E. Limbah pertanian pasca panen. Jawabannya adalah C. Limbah padat pertanian. Limbah pertanian terbagi atas 4 kelompok, yaitu pertama, limbah pertanian prapanen. Contoh, daun, ranting, atau buah yang gugur sengaja atau tidak. Kedua, limbah pertanian panen. Contoh, batang atau jerami saat panen padi. Ketiga, limbah pertanian pasca panen. Contoh, kulit atau jeroan pada ternak potong. Keempat, limbah industri pertanian. Contoh, molases pada pabrik gula tebu. Berdasarkan jenis wujud limbah pertanian dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nomor 10. Di dalam pencegahan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan eradikasi tanaman. Yang dimaksud dengan eradikasi tanaman adalah A. Pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit, B. Pembersihan sisa-sisa tanaman, C. Pembersihan rumput yang mengganggu, D. Pemotongan tunas baru, atau E. Penyemprotan dengan insektisida dan fungisida. Jawabannya adalah A. Pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit. Eradikasi tanaman adalah pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit ataupun seluruh tanaman inang untuk membasmi suatu penyakit. Hal ini dilakukan untuk peremajaan tunas baru yang terserang penyakit dengan memangkas seluruh tanaman tersebut. Setelah dilakukan pemangkasan agar tetap membuang sisa-sisa tanaman yang terpotong, dan sangat disarankan untuk dibakar agar hama dan penyakit yang menetap di tanaman tersebut musnah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.